Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kita rutin. Saya lupa ya, harusnya sekarang usul tafsir ya, bukan keempat di hari Kamis. Kita lanjut usul tafsir aja dulu. Dari Muqaddimah Ibnu Juzai ya, rahimahullah. Terakhir pembahasan sampai tentang ini apa, ilmu-ilmu yang terkait dengan tafsir ya. Sekarang pembahasan nasah berarti ya. Ada yang mau baca? Ya Ustaz, nyoba Ustaz. Ya, aja ini deh. Wa amman nasu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aman nashu bahwa yata'alaku bi ahkami li'annaha mahalun nashi ida la tansaho id la tansaho diulkan aja latun sahu. Latun sahu ahbaru wala budda min ma'rifatin ma wuqi'a fil Qur'ani. Ma waqa'a maklum aja. Ma waqa'a fil Qur'ani minan nasihi wal mansuhi wal mahkum wal mahkumi. Kalau mahkum pakai waw, ini enggak ada wawnya. Mahkamu Bukan. Mahkami. Lawan dari mansuh apa? Muhkamu. Wal muhkamu wa huwa malam yansah malam yunsah ya. Waqad yunsah waqad sonapan nasu pinasihil Qur'ani wal mansuhihi tasonifu kasiratun ahsanaha ta'liful wa ahsanuha ta'lifal qadi abi ta'liful qadi Abi Bakr ibn Arabi. Wa qad dakarna fi hadhil muqaddimati baban fi qawaidin nashi wa dakara ma taqarrara fil Qur'ani wa dzukira ma taqarrara fil Qur'ani minal mansuhi wa dzakarna syairahu fi mawadihi. Ya, sudah. Jadi ini masih terkait ya dengan bidang-bidang ilmu ya yang berkaitan dengan tafsir. Ya, artinya ketika orang ingin memahami ilmu tafsir, ada bidang-bidang ilmu yang terkait dengan tafsir yang harus dia ketahui. Ya, karena ilmu tafsir ini ilmu yang sangat luas ya. Jadi menjelaskan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan perangkat-perangkat ilmunya.
Nah, yang berikutnya adalah nasah ya. Mengetahui tentang nasah ya, artinya yang dinasah, yang dihapus. Jadi mengetahui mana ayat-ayat yang dinasah ya, mana ayat-ayat yang tidak dinasah. Mana yang dinasah, mana yang menasahnya begitu ya. Wa amman nasu dan adapun nasa fahuwa yata'allaqu bil ahkami, dia berkaitan dengan hukum-hukum. Ya lianna mahallun naskhi idlatun sahul ahbaru. Karena dialah letak ya adanya nasah atau terletak diberlakukannya nasah ya karena ya itu di sini litalil karena berita-berita itu tidak dinasah. Ya, artinya ayat-ayat yang dinasah itu berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan pensyariatan, ya perintah, larangan atau halal haram begitu ya. Nah, sedangkan berita yang tidak memuat hukum hanya sebatas berita saja, ya tentang berita tentang sejarah, misalnya berita tentang yang akan datang, hari kiamat, ya tentang akhirat, hal-hal yang gaib, itu tidak dinasah karena dia berita, ya kan? Karena berita yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ya sudah dipastikan kebenarannya. Ya kalau dinasah, diralat berarti menunjukkan ada kesalahan. Berbeda dengan suatu hukum bisa saja Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya syariatan hukum tersebut, tetapi ya kemudian Allah merubahnya, menghapusnya atau menggantinya begitu dengan adanya hikmah ya yang dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu hakim, maha bijaksana ya dalam setiap perbuatannya, pensyariatannya semuanya mengandung hikmah ya. Kenapa adanya nasa ya? Karena sebagai tahapan dalam pensyariatan ya. Kewajiban sholat kan sebelum 5 waktu ya. Misalnya ada 2 rakaat pagi, petang, nanti kemudian mulai ya, disyariatkan sholat 5 waktu begitu ya. Saum juga ada tahapannya gitu karena sebagai sebuah tahapan untuk mempersiapkan ya orang yang baru gitu ya mengenal Islam itu. Jadi ada hikmahnya ya, ada hikmahnya. Wala budda min ma'rifati ma waqa'a fil Qur'ani minan nasi wal mansui, dan mesti ya mengetahui apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an ya dari nasih dan mansuh ya, mana ayat yang menasah, mana yang dimansuh begitu ya. Nah, ini secara khusus pembahasan nasah lebih mendalam ya di ilmu usul fikih ya biasanya dibahas atau di ilmu ulumul Quran. Ilmu ulumul Quran yang membahas lebih panjang lagi ya. Kalau di mukadimah ini tafsir ilmu usul tafsir ini ya secukupnya saja ya, tidak tidak terlalu diperinci. Wal muhkamu huwa malam yunsana. Ini muhkam adalah kebalikan dari mansuh. Jadi ayat itu muhkam mesti diberlakukan ya, tidak dinasah. Qad sanafan nasu fi nasil Qur'ani wa mansukhihi tasonifa ya, harusnya tasonifa ya. Katsiratan yang jadi maf'ul bih. Karena sanafan nasu ini fi'il fa'il. Sungguh orang-orang, maksudnya para ulama telah menuliskan karya ya dalam nasi Al-Quran dan mansuhnya, banyak karya ya, karya-karya yang banyak. Wa ahsanuha, dan yang paling bagus ya kata penulis ya Ibnu Juzai rahimahullah, Ta'liful Qadi Abi Bakrin Ibn al-Arabi ya, itu karya Qadi Abi Bakar Ibn al-Arabi. Dia apa namanya penulis kitab Ahkamul Quran juga ya, tafsir Ahkam. Ulama besar di Mazhab Malik.
secara ilmu fikihnya. Wa qad dzakarna fi hadhil muqaddimati, dan sungguh telah kami sebutkan di muqaddimah ini baban, suatu bab fi qawaidil naskhi, ya, tentang kaidah-kaidah nasah, wa dzukira ma taqarrara fil Qur'ani minal mansukhi, dan telah disebutkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dari yang mansuh, yang dihapus, wa dzakara nasairahu fi mawaidihi, dan kami menyebutkan keseluruhannya, ya, pada tempatnya. Nanti Ibnu Juzai juga akan menyebut, ya, ayat-ayat yang apa namanya dipahami, ya, ayat yang dinasah. Tapi nanti contoh-contoh yang beliau sebutkan tidak sebetulnya disepakati oleh para ulama. Ya, karena dulu ulama-ulama terdahulu masih apa namanya tidak membedakan antara nasah dengan tahsis, misalnya mengkhususkan dari yang umum. Ya, jadi ada dalil yang umum, lalu kemudian ada dalil yang mengkhususkannya, ya, di kalangan awal, ulama-ulama awal itu dianggap sebagai nasah, ya, padahal tidak, ya, padahal dia mengkhususkan dari yang umum. Sehingga yang umum itu ya masih tetap berlaku gitu, ya. Ya hanya penggunaan istilah nasahnya itu berbeda, sehingga agak meluas nanti dalam penentuan mana ayat-ayat yang termasuk nasah. Wa amal hadisu, ya, lalu beliau langsung beralih ke ilmu berikutnya, hadis. Jadi ilmu hadis juga sangat terkait dengan ilmu tafsir. Ya, fayahtajul mufassiru ila riwayati wa hifdzihi liwajhaini. Ya, seorang mufassir, ahli tafsir, ya, membutuhkan kepada periwayatan hadis, ya, wa hifdzihi, dan menghafalnya, menjaganya, liwajhain, karena dua alasan. Ya, al-awwalu, ya, bisa al-awwali atau al-awwalu. Al-awwali, kalau al-awwali berarti badal, kalau al-awwalu berarti ya mulai kembali gitu, ya. Mubtada. Anna katsiran min ayatil Qur'ani nuzilat fi qaumin makhsusina wa nuzilat bi asbabi qada bi babi qadaya, ya, waqa'at fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghazawati wan nawazili was su'alati. Yang pertama, bahwa, ya, kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan pada kaum yang khusus dan diturunkan, ya, dengan sebab-sebab permasalahan yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari peperangan, dari nawazil, kasus-kasus, ya, soalat dan pertanyaan-pertanyaan, ya. Fala budda min ma'rifati dzalika, maka mesti mengetahui hal itu, liyu'lama fi man nuzilatil ayatu, agar diketahui berkenaan dengan siapa ayat itu diturunkan. Jadi ini hampir mirip dengan asbabun nuzul, ya. Di mengetahui sababun nuzul ayat-ayat, ya, ataupun kalau tidak terkait langsung dengan sababun nuzul, ya, yang tidak di dalam hadis itu diketahui konteks, ya, ketika ayat itu turun begitu, ya. Itu ataupun dari sisi makna-maknanya yang terkait dengan makna-makna dalam ayat Al-Qur'an. Ya, jadi hadis di sini mencakup juga asbabun nuzulnya, ya. Asbabun nuzul, karena nanti asbabun nuzul ayat juga disebutkan di dalam hadis, ya, diterangkan dalam hadis. Fima wa fina nuzilat, ya, berkenaan dengan apa turunnya, wa mata nuzilat, kapan diturunkannya, fa inan nasikha mabniun ala ma'rifati tarihin nawazili, ya, karena menasah
ya berkaitan dengan yang pembahasan sebelumnya yaitu nasah ya. Nah, ya, nasah juga yang menasah juga itu ya dibangun di atas ya pengetahuan terhadap sejarah kasusnya bagaimana. Li'annal mutaakhiro nasihun lil mutaqaddimi. Karena yang datang belakangan itu menasah yang lebih dulu. Jadi untuk menetapkan mana yang menasah, mana yang dinasah itu harus diketahui turunnya mana yang lebih dulu gitu ya. Karena tidak mungkin yang lebih dulu menasah yang belakangan, tidak mungkin. Harus sebaliknya ya, harus yang belakangan yang menasah yang sebelumnya. Maka harus diketahui ya dari hadis ya. Gitu. Wal wajhul akharu dan alasan yang kedua, anahu waroda ani Nabi sallallahu alaihi wasallam katsirun min tafsiril Quran, bahwa terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dari tafsir Al-Quran, fatajibu ma'rifatuhu, maka wajib mengetahuinya, li anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam muqaddamun ala aqwalin nasi, karena sabda beliau ya didahulukan daripada perkataan-perkataan manusia. Ya. Kalau tafsir langsung secara lafaz itu memang tidak banyak ya dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau tafsir secara lafaz langsung, menafsirkan lafaz langsung itu memang tidak banyak ya. Tetapi menafsirkan secara maknanya yang berkaitan dengan makna ayat ini, baik dari sabda beliau atau dari perbuatan beliau ya. Jadi seluruh apa yang diterima dari beliau Rasulullah SAW ya itu kan sebenarnya merupakan penjelasan daripada Al-Quran secara keseluruhannya. Sunnah itu penjelasan dari Al-Quran ya, artinya eh, penjelasan terhadap makna-maknanya ya, karena kan dalam Al-Quran disebutkan walitubayyinunnahu linnasi ma nuzila ilaihim, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, menjelaskan Al-Quran. Jadi secara umum sunnah adalah menjelaskan Al-Quran. Ya. Kalau yang terkait langsung menafsirkan lafaz itu sedikit ya. Misalnya Rasulullah menafsirkan dari surat Al-Fatihah ya, siapa yang dimaksud dengan maghdub, kata Rasulullah maghdub itu Yahud, orang Yahudi. Ya, maghdub alaihim. Dalin itu Nasoro, orang-orang Kristen. Ya, itu kan diantara penafsiran Nabi. Ya, walaupun dari penafsirannya kan tidak membatasi mana itu bisa dipahami mana secara umumnya. Ya, yang dimurkai itu adalah tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Ya, dan itu contohnya Yahudi. Yahudi kan mengenal Nabi seperti mengenal anak mereka sendiri. Sudah mengenal ya tentang Nabi tapi mereka tidak mengikutinya. Ya, dolin orang-orang Kristen ya makna umumnya adalah mereka rajin beramal tapi tanpa ilmu. Ya kan? Mereka ibadah tapi tanpa ilmu. Ya, ya. Jadi sedikit ya penafsiran secara lafaz langsung. Juga misalnya menafsirkan kata-kata yang memungkinkan untuk disalahpahami ya, sehingga Rasulullah meluruskan misalnya pemahaman terhadap apa namanya siapa yang mencampuri ya keimanan dengan kezaliman, maka dia adalah penghuni neraka. Ya, walam yalbisu imanahum bizulmin. Ya, tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Dia ya yang selamat ya. Jadi kalau yang dicampur dengan kezaliman tidak selamat. Nah, ini para sahabat merasa apa namanya janggal dalam memahami ayat ini ya. Kata para sahabat, siapa di antara kita yang tidak zalim? Ya kan? Pasti semua. Kalau begitu kita tidak selamat semuanya dong.
Maka Rasulullah memberikan penjelasan terhadap makna ayat itu yang dimaksud dengan zalim di situ. Kata Rasul, bukankah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Luqmanul Hakim yang mengatakan ya inna syirka la zulmun azim. Ya, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksud dengan zulmin dalam ayat itu maksudnya adalah asyirku, kemusyrikan. Itu di antara penafsiran Nabi. Ya, ketika ada kejanggalan. Ya, lalu kemudian juga misalnya Aisyah ya, ketika Rasulullah mengatakan man husiba udziba ya, siapa yang dihisab maka dia diazab. Nah, ini menjadi janggal pemahaman ini terhadap Aisyah ya, dia menanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman ya bahwa orang-orang beriman juga dihisab fayuhasabu hisabayasiro. Bukankah orang beriman juga akan dihisab, tapi dengan hisab yang mudah? Sedangkan kata Rasulullah, siapa yang dihisab maka dia diazab. Maka orang beriman juga akan diazab. Setiap orang beriman apakah akan diazab? Nah, ini adalah kejanggalan yang kemudian ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu oleh Nabi dijawab, ya, maka ini penafsiran Nabi SAW. Yang dimaksud dengan hisab yasiro di situ innama dzalikal ardu. Ya, maksud dari sabaya surah itu maksudnya adalah al-ardu ya, penyodoran, hanya disodorkan saja. Disodorkan kepada orang beriman, ini catatan amal kalian, lalu diakui ya, karena mereka beramal soleh, mereka memohon ampun, bertobat kepada Allah, maka dosa yang diperlihatkan di dalam catatan amal itu dihapuskan. Sehingga membuat mereka masuk ke dalam surga. Itu diantara penafsiran Nabi secara lafaz. Tapi yang dimaksud banyak ya, bahkan seluruh yang bersumber dari Nabi ya, sunnah itu adalah penjelasan dari Al-Quran. Jadi menjelaskan, menafsirkan makna-makna Al-Quran. Ya, nah inilah kemudian yang dituliskan oleh para ulama yang menafsirkan Al-Quran secara bil ma'tsur, berdasarkan riwayat. Ya, jadi yang hadis-hadis khususnya yang bersumber dari Nabi yang berkaitan dengan ayat tersebut, ya, dengan makna ayat tersebut ditampilkan seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, atau dalam Durul Mansur, ya, tafsir bil Mansur, ya, karya Imam Asyuti, ya, tetapi tidak semuanya sahih di sana, ya. Walaupun tafsir bil Mansur sendiri tidak hanya hadis Nabi, tapi juga penafsiran dari sahabat. Itu juga bil maksur karena dinukil ya melalui riwayat. Juga dari tabi'in, tafsir dari tabi'in. Itu juga terkategori bil maksur. Makanya tafsir diantaranya tafsir Ibnu Katsir misalnya itu masuk kategori tafsir bil maksur. Bil maksur bukan berarti murni riwayat saja lalu tidak ada birroinya, bidiroyanya ya tetap ya dalam menyimpulkan itu kan perlu diroyah ya. Jadi hanya dominan ya. Jadi pembagian tafsir bil maksur ya, biroi atau bidiroya itu hanya dominan saja, bukan murni sama sekali karena nggak akan bisa. Tetap dalam penafsiran Quran dibutuhkan periwayatan dan juga diroyahnya, riwayah dan diroyah. Hanya dominannya yang mana gitu ya. Yang tafsir bidiroyah bukan berarti tidak menggunakan riwayat ya, tapi dominannya ya lebih banyaknya pembahasan dari diroyah, misalnya ilmu kebahasaannya, ya ilmu-ilmu usul fikihnya ya banyak diterapkan dalam memahami ayat-ayat hukum misalnya. Ya begitu, sudah jam 6 kita cukupkan sampai di situ ya, sampai kaitan dengan ilmu hadis. Masih ada ya beberapa lagi. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al Ustaz Jazakallah khairan atas penjelasannya terkait dengan
pembahasan usul tafsir ya. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan. Barangkali dari ikhwah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada dicukupkan. Ini tadi dari Pak Sugandi bertanya tentang kitab ya Pak ya, kitabnya. Iya. Untuk pegangannya gitu. Jadi kalau mungkin nanti kalau Pak Sugandi membutuhkan boleh coba kontak saya Pak, nanti saya coba hubungan ke Ustaz Faiz mungkin saja. Iya. Untuk barangkali mau memiliki bukunya seperti itu. Ya, untuk tafsir itu kita menggunakan itu kitab Tashil li Ulumi Tanzil. Untuk pegangan di rumah Ustaz, baca-baca. Ya. Sama Ibnu Katsir ya selang-seling insyaallah. Jadi setiap selesai pembahasan tema, kemarin kan tafsirnya sudah sampai ayat 5, berarti sudah satu tema selesai. Iya. Tentang orang beriman ya. Lalu kita pindah ke tafsir Ibnu Katsir. Dari awal lagi Al-Baqarah sampai ayat 5. Nanti tema baru ya dari Ibnu Juzai gitu. Iya. Kayak lengkap kita pembahasannya. Iya, Ustaz. Dengan untuk usul tafsirnya dari Muqaddimah Ibnu Juzai ya. Muqaddimah Ibnu Juzai. Baik. Dan sebelum gimana Pak Imran? Tadi kalau Ibnu Katsir dari apa Ustaz? Ibnu Katsir ini ada Enggak pakai hari, bergantian. Kan sudah selesai ya, sampai ayat 5 ya Ibnu Juzai. Nah, berarti ke Ibnu Katsir kita berikutnya. Dari pekan 1, 2, 3 kan tafsir. Ya. Pekan keempatnya usul tafsir. Dan tafsir itu bergantian. Setiap selesai satu tema ya sampai ayat 5 Al-Baqarah ayat 5 berarti mulai lagi dari Ibnu Katsir dari awal sampai ayat 5. Selesai ya baru kembali lagi gitu. Iya. Supaya selesaikan satu tema, satu tafsir. Ya. Setuju. Bergantian gitu. Ibnu Juzai lalu Ibnu Katsir supaya tidak terpotong pembahasannya. Katsir itu Ustaz, ada ini Ustaz, jadwal itunya Ustaz. Tadi lupa lagi Ustaz. Jadi kalau ngikutinnya tuh ini yang mana ini gitu. Harus ditempel Pak jadwal. Iya ini ditempel. Tempel di kamar Pak. Gara-gara BK di tempel Pak. Kan udah ada itu di share itunya. Saya nggak lupa Pak. Mantap lah Pak Ibu, mantap. Iya, siapin aja semua kitabnya Pak di depan. Iya. Ustaz, tanggal 5 saja, jangan lupa Ustaz. 5 bulan 11. Iya Pak. Ya, cukup ya ditutupnya. Ustaz, cukup Ustaz. Baik, demikian Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kajian untuk pagi hari ini. Dan mungkin terakhir informasi ya bahwa MAIS Institute pada hari ini sampai tanggal 31 Oktober sedang membuka pembelajaran baru yaitu kitab Arabiyah Baina Yadaik dan metode teori kunci Al-Mafatih. Insya Allah informasinya sudah disimpan di grup, jadi barangkali Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ingin mengikuti silakan bisa mendaftar sampai tanggal 31 atau barangkali ada saudara ya yang ingin mengikuti kajian bahasa Arab dari MAIS Institute dipersilakan. Demikian, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Marilah kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live set.